Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 14 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kitab Ibrani pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, dan lebih dari semua itu Tuhan yang menuntun untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibrani pasal yang pertama menjadi bahan perenungan ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian awal surat Ibrani sangat terasa bahwa penulis Ibrani ini menekankan pentingnya upaya yang dilakukan Allah untuk berbicara. Pertama-tama ia menuliskan bahwa pada zaman dahulu, yaitu pada masa perjanjian lama, Tuhan Allah sudah berulang-ulang kali dalam berbagai cara berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Itu dalam ayat yang pertama, langsung penulis Ibrani mengatakan demikian. Kemudian ia juga menulis bahwa pada zaman akhir, yaitu pada zaman perjanjian baru, Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Tentunya yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu arti kata berbicara adalah berunding atau merundingkan. Upaya perundingan perlu dilakukan oleh kedua pihak yang tengah berkonflik. Tidak hanya satu atau dua kali, melainkan berkali-kali. Menarik untuk diperhatikan bahwa dengan menuliskan Allah berulang kali berbicara, ayat yang pertama, penulis Ibrani menunjukkan bahwa di satu sisi ada permusuhan antara Tuhan Allah yang berkuasa dengan ciptaannya manusia. Namun, ada prakarsa dan upaya yang dilakukan Tuhan Allah untuk mengakhiri permusuhan dan mengupayakan perdamaian. Itulah berita baiknya. Pada umumnya, dalam sebuah permusuhan, pihak yang lebih lemah akan memulai upaya perundingan damai. Sementara pihak yang lebih kuat enggan untuk berunding. Karena dia sudah merasa kuat. Tentunya yang lemah ini perlu perlindungan, maka yang berinisiatif adalah yang lemah. Namun di dalam permusuhan antara Tuhan Sang Pencipta dan manusia ciptaannya, terjadi sesuatu yang kontradiktif, paradoks, terhadap
yang kita pikirkan ataupun pada umumnya dilakukan. Pihak yang kuat, yakni Tuhan Allah, justru Tuhanlah yang memprakarsai perundingan damai. Sementara pihak yang lemah, yakni manusia ciptaannya, justru enggan merespon Tuhan terhadap tawaran perdamaian itu. Tuhan Allah tahu bila Dia hanya menunggu manusia untuk berbicara dengannya, maka pemulihan hubungan tak akan bisa terwujud. Karena itu Tuhanlah yang memprakarsai perundingan damai itu. Puji syukur sebab Tuhan Allah berinisiatif lebih dahulu. Ia menyediakan pendamaian melalui pengantara yang lebih agung dan lebih tinggi dari semua nabi, yaitu anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui Kristus kita mengenal Bapa. Kita mengalami penyucian. Kita juga diberkati dengan keselamatan kekal. Bersyukurlah karena Tuhan Allah berkenan menjadi pemrakarsa dan pelaku utama dari pemulihan hubungan antara kita dengan Dia. Antara kita manusia berdosa dengan Tuhan yang berkuasa dan pemilik segala sesuatu. Sudah sepatutnya kita merespon dengan menjaga kedekatan relasi kita dengan Tuhan dan mengupayakan pendamaian dengan sesama. Itu juga yang semestinya muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami pendamaian dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, maka kita pun boleh menjadi ciptaan Tuhan yang membawa perdamaian dengan sesama kita. Bukan sebaliknya, mendatangkan permusuhan. Itu bukan ciri dari orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kalau kita sudah memiliki Yesus dan Yesus memiliki kita, karena kita sudah mendapatkan jaminan, ya, kita mengalami pengudusan, kita bisa mengenal Tuhan yang benar, kita juga diberikan jaminan keselamatan kekal. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita diberikan jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa bahwa keselamatan yang disediakan Tuhan bukan saja untuk kita. Kalau kita sudah menerimanya, puji Tuhan, dan kita pun memiliki kewajiban untuk membagikan jalan keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Sehingga orang lain pun boleh turut mengalami perdamaian bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan permusuhan antara kita dengan Sang Pencipta karena dosa-dosa kita, selain daripada Tuhan sendiri, pemrakarsa perdamaian itu. Dan tentunya semua itu diwujud nyatakan ketika Yesus datang menjadi manusia. Dia menjadi penebus kita sekalian. Melalui penebusannya, jalan pendamaian itu diberikan kepada manusia. Karena itu jalan pendamaian di dalam Yesus Kristus sesungguhnya dibutuhkan banyak manusia. Sebab manusia tidak bisa mengusahakan sendiri, tidak bisa berusaha untuk bisa berdamai dengan Tuhan dengan caranya sendiri, selain daripada cara Tuhan untuk menolong manusia. Cara Tuhan sudah jelas, yakni Yesus Kristus adalah jalan pendamaian, supaya kita memiliki relasi yang dahulunya rusak dipulihkan kembali di dalam Yesus Kristus, bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau sudah berelasi dengan Tuhan, bukan saja jaminan kehidupan yang kekal, bukan saja surga yang mulia akan diberikan, tetapi penyertaan di dalam menjalani kehidupan sungguh-sungguh nyata Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita berpegang teguh pada keselamatan di dalam Yesus, iman kepada Yesus, dan juga boleh membagikan itu kepada banyak orang, sehingga mereka pun boleh turut diselamatkan sama seperti kita diselamatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur atas jalan pendamaian Yesus Kristus, sehingga kami diampuni dosanya, kami dikuduskan, bahkan kami diberi jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkat terbesar ini membuat kami semangat menjalani kehidupan. Dan kami rindu setiap orang pun boleh mendapatkan berkat terbesar dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami pancaran berkat-Mu sehingga ada banyak orang pun turut mendapatkan keselamatan di dalam Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.